kita mulai dengan bersyukur dan berdoa. Jadi Ibu minta dulu kepada ketua kelas, ayo kita pimpin doanya Bang. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai berdoa. Semoga apa yang kita harapkan pada hari ini semua lancar ya. Apa yang pelajaran yang diberikan kepada kalian dari guru juga menjadi ilmu yang berkah untuk kalian. Baik, selanjutnya Ibu akan absen. Temannya yang tidak hadir, coba diperhatikan. Ya, ini kita sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Jadi Ibu tanya mulai dari kelompok 1 ada yang tidak datang? Ada Bu. Siapa? Amel. Kenapa dia? Sakit Bu. Sakit. Oh, kemudian kelompok 2? Ada Bu. Siapa yang tidak datang? Popi. Kenapa Popi? Sakit Bu. 3 aman? Aman Bu. Kelompok 4? Aman Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, yang sakit semoga cepat sembuh, didoakan temannya ya. Oke, selanjutnya untuk menambah semangat kita pada hari ini, kita nyanyikan dulu lagu nasional ya. Ibu di sini mau kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Baik, semuanya sebelum kita bernyanyi, Ibu harapkan semuanya untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Selesai kita sudah menyanyikan lagu nasional. Semoga menambah rasa nasionalis pada diri kita. Ayo silakan duduk kembali. Untuk kegiatan kita selanjutnya hari ini, kita mulai lagi dengan berliterasi ya. Oke, semuanya di bawah buku paketnya kan? Ayo keluarkan semuanya buku paketnya. Silakan dikeluarkan. Oke, silakan dibaca bukunya, buka bukunya halaman 63. Sudah 2 menit ya, jadi udah selesai kita berliterasi. Ibu mau tanya dulu, kalau kita baca, kita harus tahu apa yang kita baca, iya kan? Ibu mau tahu dulu, coba Henny, apa yang sudah kamu baca? Bu, tentang cara membuat teks eksposisi, Bu. Iya benar. Ibu mau satu orang lagi, Ibu mau Kesia. Saya baca Bu, contoh membuat teks eksposisi. Ya, oke. Baik, jadi benar. Yang kamu baca hari ini adalah dalam literasi ini adalah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau mengingatkan kembali mengenai materi yang kita pelajari pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat kita kemarin apa materinya? Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya. Materi apa kita kemarin? Tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi, Bu. Iya benar. Ayo yang lainnya. Siapa lagi yang masih ingat? Saya, Bu, Oke Putri. tentang menganalisis strukturnya, Bu, dari mulai tesis, argumen, sama penegasan ulang, Bu. Iya benar. Kemudian ada lagi menganalisis unsur kebahasaan teks eksposisi. Masih ingat? Iya. Coba siapa yang masih ingat kebahasaan teks eksposisi apa aja? Ayo angkat tangannya. Zaina. Saya tahu Bu, Iya. Apa itu? yaitu kata teknis, afiksasi,
adjektiva, dan kalimat verba. Ya, oke, benar. Ya, jadi di pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Jadi untuk hari ini kita selanjutnya adalah mengenai membuat teks eksposisi. Karena kita sudah menganalisis apa itu strukturnya, apa itu kaidah kebahasaannya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah teks eksposisi. Coba angkat tangannya. Adakah yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa sih tujuan membuat teks eksposisi? Ayo angkat tangannya. Saya Bu. Ya. Tujuan membuat teks eksposisi itu untuk menyajikan gagasan dari sudut pandang seseorang yang berupa informasi atau pengetahuan umum, Bu. Iya, benar ya. Teks eksposisi ini sangat penting untuk kalian pelajari ya. Jadi kalau kalian nanti punya suatu pendapat, itu kalian bisa menuangkannya dalam teks eksposisi. Kalian bisa mengirimkan, misalkan kalian kirim ke koran, atau misal kalian gunakan untuk berpidato ya. Pidato itu juga termasuk salah satu jenis teks eksposisi ya. Oke, jadi kalian semuanya mampu membuat teks ini ya. Tidak ada yang tidak bisa membuat teks ini. Jika nanti kalian ikuti semua pembelajaran ini hari ini, kalian pasti bisa membuat sebuah teks eksposisi. Oke, baik, selanjutnya Ibu akan tayangkan di sini mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebentar ya. Baik, semuanya bisa dilihat kan? Bisa dilihat? Bisa, Bu. Salin dia yang Ibu tayangkan? Bisa, Ya. Bu. Jadi ini materi kita hari ini yaitu membuat teks eksposisi. Oke, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Bisa dibaca? Bisa, Bu. Ya, silakan dibaca ya. Kompetensi dasarnya ada di 4.4. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensinya di 4.41 dan 4.4.2. Udah dibaca? Ya. Jadi, kompetensi dasar dan indikator pencapaian ini adalah apa yang harus kamu capai pada pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang bertujuan untuk ini dia, tujuan pembelajaran kamu pada hari ini. Ayo, silakan dibaca. Ya, ada 2 tujuan pembelajaran kita ya. Sudah dibaca? Oke, baik. Ibu lanjutkan. Kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran kita. Ibu akan mulai dengan kita nonton video. Oke? Ya, baik. Ini adalah video yang harus kamu tonton ya sebagai rangsangan untuk materi kita pada hari ini. Oke? Semuanya Ibu harapkan untuk menyaksikan dan menyimak baik-baik video ini. Silakan disaksikan ya.
berdasarkan video tadi dan hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Oke. Jadi Ibu mulai di sini dari strukturnya. Pertemuan kemarin kita udah bahas mengenai struktur ya kan? Jadi Ibu nggak akan di sini jelaskan lagi. Ya, ini hanya sekilas aja karena untuk membuat sebuah teks eksposisi itu memang harus kita paham dulu apa itu struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Oke, ini hanya sekilas aja. Ya, di sini ada kaidah kebahasaannya. Oke, jadi inilah yang akan menjadi kegiatan kita, materi kita pada hari ini, yaitu langkah-langkah membuat teks eksposisi. Baik, silakan kamu baca. Ya, silakan kamu perhatikan. Kamu perhatikan ya. Di sini ada 6 langkah yang harus kamu lakukan dalam membuat teks eksposisi. Paham? Ibu lanjut ya. Oke. Contoh membuat teks eksposisi. Di sini Ibu kasih contohnya ya supaya kamu lebih paham bagaimana membuat sebuah teks eksposisi. Oke, di sini dimulai ada dengan menentukan topik. Ya, dengan menentukan topik. Contohnya di situ ada Ibu buat ya kan? Pencemaran air sungai. Oke, Ibu selanjutnya ya, silakan kamu baca. Di situ ada menspesifikasikan topik ke dalam gagasan. Ibu lanjut. Kemudian ada mengumpulkan fakta-fakta. Selanjutnya ada rekomendasi atau saran. Ya, yang ketiga ada memperhatikan struktur teks eksposisi. Kemudian yang keempat ada sasaran pembaca. Bisa dibaca ya. Yang terakhir itu mengembangkan kerangka. Oke, baik, di sini ada contohnya yang sudah dikembangkan kerangkanya menjadi sebuah teks eksposisi. Video tentang mengenai kerusakan alam, Bu. Ya, tentang kerusakan alam. Ya kan? Tadi kerusakan alam apa aja yang kamu perhatikan di video itu? Ada apa aja? Kebakaran lahan gambut. Dan ada apa lagi? Pemusakan laut. Iya, banyak ya tadi pencemaran lingkungannya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Topik apa yang dapat kamu ambil berdasarkan video yang kamu tonton tadi? Ayo Ibu mau kelompok 4. Topik apa yang dapat kamu ambil? Yang dapat diambil adalah tentang kebakaran hutan yang mencemari udara, Bu. Yang dapat kalian ambil dari kelompok 4 adalah tentang kebakaran hutan mencemari udara. Ayo, kelompok berapa lagi yang bisa menentukan topik? Oke, kelompok 1 silakan. Air sungai tercemar oleh sampah, Bu. Iya. Jadi tadi sampah sangat mencemari air ya kan? Kita perhatikan tadi banyak sampah di mana-mana ya. Tanya
Coba angkat tangannya yang bisa menjelaskan kepada Ibu. Oke, Kak Tasya, silakan. Cara menspesifikasikan topiknya itu pertama kita harus mencari dulu masalahnya itu apa, argumentasi, fakta-fakta, serta rekomendasi atau sarannya. Iya, benar sekali. Bagus ya, Natasya. Berarti tadi Natasya benar-benar membaca materi yang sudah Ibu tayangkan pada Salindia ya. Oke, pertanyaan Ibu yang keempat. Ya, setelah kita menentukan topik, ya kemudian kita menspesifikasikan topiknya, ya. Langkah apa lagi yang harusnya kita lakukan selanjutnya? Ayo, siapa? Oke, baik. Dari kelompok 4 lagi, ya, silakan. Langkah selanjutnya adalah memerhatikan struktur, sasaran pembuka, dan mengembangkan kerangka. Iya, benar sekali ya. Menentukan sasaran pembacanya, ya. Kemudian mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh. Gitu. Oke, baik. Semuanya. Selanjutnya, setelah Ibu tayangkan video dan kita saling menanggapi pertanyaan, Ibu akan membagikan, kita sudah duduk di kelompoknya masing-masing kan? Coba Ibu mau tahu dulu dari kelompok 1, siapa ketua dan sekretarisnya? Oke, nanti dari kelompok 1 siapa ketuanya? Nuha? Faris. Oke, kelompok 1 ketuanya Faris, sekretarisnya berarti Rika. Oke, Rika. Kemudian dari kelompok 2 siapa ketuanya? Arif, sekretarisnya Putri. Kelompok 3 ketuanya Zikri. Saya, Bu. Sekretarisnya Dania. Kelompok 4 ketuanya Bayi Haki, sekretarisnya Henny. Oke, baik ya. Selanjutnya Ibu bagikan LKPD. Dan seperti biasa, LKPD kita adalah lembar kerja yang akan kamu selesaikan. Mulai dari kelompok 1, silakan. Silakan dibuka. Ibu kasih dari kelompok 2. Kemudian ini punya kelompok 3. Dan ini punya kelompok 4. Baik, oke ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Silakan didiskusikan. Dibaca. Ya baik, Ibu udah bagikan LKPD kepada setiap kelompok di sini. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan. Ya, karena aktivitas kita pada hari ini adalah membuat sesuatu, ya kan? Membuat proyek. Proyek kita adalah membuat teks eksposisi. Jadi kita buat dulu kesepakatan hal-hal yang akan kita lakukan bersama, peraturan yang akan kita buat untuk menyelesaikan proyek kita. Oke? Ya, yang pertama akan kita mulai dari bagaimana kita akan menyajikan hasil proyek kita, ya, teks tadi. Oke? Coba Ibu mau dari kelompok 4. Ya, dengan kanva infografis. Dengan kanva. Oh, oke. Dari kelompok 4 mengajukan kita menyajikannya dengan kanva. Kelompok yang lain setuju? Setuju. Oke, jadi kita sajikan nanti hasil proyek kita adalah dengan kanva yang bentuk infografis ya. Oke, mantap. Untuk yang kedua, kalau misalkan ada kelompok yang tidak selesai, yang nggak selesai tugasnya, kita apain tuh? Ayo dari kelompok 1 ya, ya. Apa solusinya? Diberi hukuman dengan pengurangan nilai, Bu. Oke, kita kurangi nilainya. Setuju. Setuju. Oke, setuju. Untuk yang kedua, coba kan tadi udah Ibu bagikan LKPD-nya. Mulai dari kelompok 1, apa aja hal-hal yang akan kalian lakukan dalam diskusi kalian? Kami akan mengerjakan proyek dimulai dari menentukan topik. Menentukan topik. Oke, good. Bagus
Kita mulai dari nomor genap. Berarti kita mulai dari kelompok 2. Dari kelompok 2 lanjut kelompok 4. Baru berarti ke ganjil ya. Dari kelompok 1 kemudian kelompok 3. Oke, baik. Jadi itu kegiatan kita hari ini. Oke, baik. Tadi kita sudah menentukan urutan kelompok yang akan tampil. Sekarang kita tentukan dulu setiap kelompok yang presentasi kita beri berapa menit waktu untuk menyajikan proyeknya. Ibu kasih waktu 3 menit. Bagaimana? Setuju. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit untuk setiap kelompok menyajikan hasilnya ya. Karena kan waktu kita hanya 2 les kan, jadi harus selesai dulu 2 les. Oke, kalau misal ada kelompok yang lebih dari yang kurang sebelum selesai dia 3 menit menyajikan hasilnya, gimana? Bagaimana? Kita tambahkan waktu? Oke, jadi Ibu beri alternatif. Jika tidak selesai, kita beri kelonggaran 1 menit ya. Iya, tapi kalau dia longgar lebih dari 3 menit, berarti kan dia sudah menyalahi aturan kita kan? Aturan kita 3 menit, tapi ada alternatif 1 menit. Ya, otomatis pasti akan ada pengurangan nilai kan? Ya, diberi alternatif, tapi pasti nilainya tidak akan sama dengan kelompok yang tepat waktu dalam menyajikan hasil, ya kan? Oke, itu. Oke, sebelum kamu lanjut berdiskusi, Ibu mau tahu dulu dari kelompok 4 alasan kamu memilih tadi media Canva. Kenapa pakai media Canva? Karena dengan media Canva itu sangat menarik dan meningkatkan minat bagi kami sebagai pembaca. Oh begitu ya, cantik-cantik ya, berwarna. Oke, kepada kelompok 3 Ibu mau ya Zikri? Tampilannya yang menarik dan juga cantik, Bu. Iya, menarik dan cantik. Oke, baik. Mari kita lanjutkan diskusi ya setiap kelompok. Ya, jadi semuanya silakan berdiskusi ya. Tadi di dalam kelompok itu sudah ada ketua dan sekretaris. Jadi harap semuanya bertanggung jawab pada kelompoknya masing-masing. Kemudian dibagi tugasnya ya. Siapa yang menulis ya? Bekerja sama. Ya, jadi dalam berdiskusi itu harus ada kerja sama ya. Oke, baik. Di sini Ibu tayangkan videonya. Ini videonya sama seperti video yang tadi. Dan berdasarkan video inilah kalian menentukan topik yang akan kalian jadikan sebuah teks eksposisi. Oke?
buatlah dia menjadi teks eksposisi yang utuh. Gunakan di sini, baru nanti kita buat dalam bentuk apa ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai di LKPD? Ya, kalau sudah selesai pada LKPD, selanjutnya sudah bisa disajikan dalam Canva ya. Canva infografisnya. Buat yang cantik, yang menarik ya, yang berwarna. Ya, biar semangat. Satu presentasi ya. Gak ada masalah kan? Ada Bu. Coba ibu lihat. Ingatkan ya. Udah selesai di LKPD? Ini kan contoh teksnya, terus ini yang bagian masalah-masalahnya, terus ini yang sasaran membaca, terus ini teks utuhnya gitu, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, tapi nanti gak usah lagi dibacain. Iya. Aja dibaca dulu. Dari awal. Oh, ini yang langsung yang awal? Nah, yang pertama yang mulai dari ini dulu sayang. Ini dulu, baru masuk ke sini. Ke sasaran pembacanya ada kan? Sasaran pembaca, kan sasaran ini sasaran pembaca. Jadi masukin ini, oke? Oke. Ini jadi kata-kata dari teks yang berdiri sampai menjelaskan terus sebagian besar dari teks yang berjudul berapa masih ada yang sudah mengusari pasti ada cerita dari
disiapkan untuk presentasinya ya, disajikan hasilnya buat yang menarik. Kemudian dibagi siapa nanti moderator, nanti siapa yang menyaji ya, siapa notulennya. Oke. Nomor 3 kan? Udah selesai kan Fanya? Coba Ibu lihat. Oh, bagus ya. Jadi ini nanti presentasi pakai laptop Ibu atau pakai laptop kalian aja? Kami aja. Kami aja. Oke, baik. Oke ya, bagus. Nanti sebelum presentasi, sekarang ini dipersiapkan untuk presentasinya. Siapa moderatornya, siapa penyajinya ya, dan siapa ya notulennya. Notulen itu yang menulis ya. Kemudian dibagi pembagiannya biar nanti nggak bingung waktu presentasi di depan. Oke? Kelompok 1 sudah selesai? KPD-nya juga udah selesai? Udah, Bu. Oke, dan kanvanya juga udah? Udah, Bu. Oke, mantap. Ya, jadi udah dibagi, disiapkan ya. Ibu kasih waktunya, ini masih ada waktu kita tadi. Perjanjian kita kan 20 menit, ya kan? Masih ada sisa waktu sekitar 3 menit lagi. Semuanya kelompok 1 bagi. Siapa yang moderator, siapa penyaji, siapa notulennya. Dibagi siapa yang baca, yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya. Jadi nanti nggak berebut, nggak bingung. Kau sebagai ketua, sebagai moderatornya, kau penjelas keduanya, kau penjelas pertama, penjelas kedua, penjelas ketiga, dan penjelas keempat ya. Oke. Supi nanti sebagai penjelas pertama, ini sebagai penjelas kedua, Sipa penjelas tiga, Sipa dia nanti penjelas terakhir. Moderator saya. Jadi moderatornya, Keisha nanti jadi penjelas 1, Elia jadi penjelas 2, saya nanti menjadi penjelas 3 ya. Oke. Yang menjadi moderatornya Rika ya. Penjelas 1 Nuha, penjelas 2 Zahra, dan yang terakhir tuh aku ya. Iya. Apa namanya? Itu harus lebih baik ya dari kelompok-kelompok orang lain ya. Oke, siap. Baik. Ya baik semuanya, Ibu perhatikan satu persatu tadi udah selesai semua, mulai dari LKPD-nya dan juga kanvanya. Jadi kita mulai dengan presentasi sesuai kesepakatan kita tadi. Yang presentasi dimulai dari nomor 6. Berarti kita persilakan kepada kelompok 2 untuk presentasi ke depan. Ayo kelompok 2, Ibu persilakan. Oke, baik. Di sini kita sudah ada kelompok 2. Mereka akan mempresentasikan hasil dari membuat teks eksposisi menggunakan Canva infografis. Jadi di sini penyajiannya dengan tampilan PDF ya. Karena kalau dia tampilan Canva nanti tidak terbaca tulisannya ya. Oke, semuanya kelompok lain silahkan diperhatikan temannya yang sedang presentasi. Oke, nanti kamu bisa memberikan sanggahan ataupun tanggapan. Ayo kelompok 2, Ibu silakan untuk presentasi ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Salam. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Putri Syahrini Siregar sebagai moderator, Saya Kesha Azmiratul Sudra sebagai penjelas 1. Saya Elia Nur Cahyani sebagai penjelas 2. Saya Muhammad Arif Pertama sebagai penjelas 3. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja bersama kami itu LKPD yang telah diberikan tadi. Jadi yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai topik yang akan dibahas. Kepada Keisha kami persilahkan untuk menjelaskannya.
di atas, topik yang dibahas adalah mengenai kerusakan lingkungan. Masalah yang dibahas adalah kerusakan lingkungan yang semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu atas ulah manusia sendiri. Nah, terima kasih untuk Keisha Azura. Selanjutnya kami akan membahas tentang argumen dan juga fakta-fakta yang telah kami kutip dari teks tersebut. Kepada Elia kami persilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang argumen dan fakta-fakta. Argumen adalah keserakaan manusia memang membuat alam mengalami banyak kerugian dan kehilangan daya yang dimilikinya. Fakta-faktanya adalah: 1. Kini setiap hari banyak warga terlihat sama santai membuang sampah sembarangan ke aliran air seperti sungai. Yang kedua, banyak warga yang membakar sampah hingga menimbulkan asap hitam pekat. Yang ketiga adalah ada juga perusahaan yang terus menghasilkan polusi udara. Nah, terima kasih untuk saudari Elia. Selanjutnya bagian saran atau rekomendasi juga arah teks ini dibuat. Kami persilakan kepada saudara Ari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saran dan rekomendasi. Kita harus turut aktif dalam menjaga kelestarian alam. Banyak tindakan yang bisa dilakukan mulai dari diri kita sendiri. Sasaran pembaca, teks eksposisi yang telah kami buat bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh kalangan masyarakat, baik dari anak-anak hingga orang tua. Nah, itulah tadi yang disampaikan oleh Ari. Selanjutnya pada mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh. Kami akan menampilkan hasil teks yang telah kami buat. Teks itu berjudul Kerusakan Lingkungan. Di sini kami telah membuat teks eksposisi yang memiliki 3 struktur. Yang pertama ada tesis, argumentasi, dan juga ada penegasan ulang. Untuk tesis atau pernyataan pendapat kami persilakan kepada Keisha untuk membacakannya. Di sini saya akan membacakan bagian tesis atau pernyataan pendapat. Kerusakan lingkungan semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang merusak alam. Keserakahan manusia memang membuat alam mengalami banyak kerugian dan kehilangan daya yang dimilikinya. Bencana alam terjadi karena semakin banyak manusia yang tidak peduli dengan lingkungan. Padahal menjadi lingkungan alam sekitar adalah tindakan yang menciptakan tujuannya tentu saja menciptakan masa depan lebih baik yang dapat dinikmati oleh anak. Nah, itulah tadi bagian tesisnya. Selanjutnya ada bagian argumentasi yang akan dibacakan oleh Elia. Kepada Elia dipersilakan. Nah, di sini saya akan membaca tentang tesis argumentasi. Kini setiap hari banyak warga terlihat sama santai membuang sampah sembarangan ke aliran air seperti sungai. Banyak juga warga yang membakar sampah hingga menimbulkan asap hitam pekat. Tidak hanya itu, masih banyak perusahaan yang menelpam habis hutan demi kepentingan sendiri. Ada juga perusahaan yang terus menghasilkan polusi udara. Ulah manusia yang tidak bertanggung jawab seperti itu membuat banyak bencana seperti banjir bandang, tanah longsor, bahkan kebakaran hutan. Nah, baik. Selanjutnya mengenai penegasan ulang akan dibacakan oleh Arif. Kepada Arif kami persilakan. Baik, di sini saya akan membaca mengenai penegasan ulang. Kondisi lingkungan alam saat ini semakin parah. Tetapi, apakah kita hanya akan berdiam diri? Kita harus turut aktif berperan dalam menjaga kelestarian alam. Banyak tindakan yang bisa dilakukan mulai dari diri kita sendiri. Ajarkan juga tindakan baik kepada anak-anak untuk mulai mencintai lingkungan sejak dini. Kelestarian alam yang kita jaga sejak sekarang tentunya akan kita nikmati.
kelak anak cucu kita juga akan bisa menikmati keindahan alam dan terhindar dari berbagai jenis bencana alam. Nah, seperti itulah teks yang telah kami buat. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dan juga kutip saran. Kepada kelompok 1 kami persilahkan. Saya Rika Maisa Zahra dari kelompok 1 ini bertanya, mengapa sasaran pembaca dari teks tersebut dari untuk semua kalangan? Yang jawab saya. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 1. Di sini saya akan berusaha mewakilkan teman-teman saya semuanya menjawab pertanyaan tersebut. Kami membuat sasaran pembaca itu dari semua kalangan karena hal tersebut atau teks yang tersebut yang ingin kami sampaikan informasinya dapat dibaca dan dipahami oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, ataupun orang tua. Nanti bagaimana sih cara agar lingkungan kita itu tidak rusak, bagaimana sih cara merawat lingkungan kita itu agar tetap terjaga dan tetap aman. Jadi semuanya itu dapat membaca dan dapat menerapkannya. Seperti itu. Nah, itulah tadi jawabannya. Apakah kelompok 1 merasa puas? Nah, selanjutnya untuk kelompok 4 kami persilahkan. Saya Heni dari kelompok 2 akan memberikan kritik dan saran. Menurut saya kelompok 2 ini sudah sangat bagus, moderatornya juga sangat bagus, tapi hanya saja beberapa anggota hanya terfokus terhadap slide dan tidak terhadap kurang kontak terhadap audiensnya. Saya harap kedepannya supaya lebih diperbaiki lagi. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Kami akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Sekianlah hasil presentasi kami. Kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila kelompok kami ada kata yang kurang berkenan untuk teman semuanya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tangan yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya dengan sangat baik. Ya, kenapa ibu bilang sangat baik? Ya, mulai dari tampilan kanvanya itu sangat menarik dengan warna coklat atau warna orange ini ya. Nah, tapi ibu suka warnanya ya. Kemudian dari presentasinya, penyajiannya juga semuanya sangat baik. Ibu walaupun tadi dikatakan oleh Heni dari kelompok 4 bahwa mereka membaca slide, tapi cara pembacaan mereka membacakannya aja itu udah bagus. Ibu suka, jelas suaranya gitu ya. Tapi akan lebih baik lagi jika memang kalian lebih menguasai ya kan. Jadi langsung ya tanpa membaca slide. Tapi begitu sudah bagus. Kemudian ibu tadi suka dengan moderatornya juga ya, sangat baik dalam memimpin jalannya presentasi. Kemudian tadi ketika menjawab pertanyaan ya sudah sangat jelas ya kan, sehingga kelompok yang bertanya juga paham dengan apa yang disampaikan. Oke. Kemudian tadi kalau yang untuk diperbaiki, ibu perhatikan tadi di keberapa ya, itu masih banyak kesalahan penulisan ya kan. Ada tadi penebangan jadi apa ya kan. Kemudian tadi di bagian tesis itu juga ada apa tadi ya Mbak, kata untung. Kalau ibu nggak salah itu dia masih menggunakan huruf kecil, padahal dia sudah diakhiri tanda titik. Kalau sudah kalimat baru itu harusnya adalah huruf besar. Jadi itu perbaikan dari ibu. Jadi nanti kamu kelompok 2 kembali
pertama saya persilakan saudari Nini untuk menjelaskan bagian. Oke, yang pertama adalah 1. Menentukan topik yang menarik, penting dan dikuasai. Nah, kelompok kami itu menentukan topik yaitu tentang lingkungan hidup. Yang kedua yaitu menspesifikasikan topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci yaitu masalah, argumen, fakta-fakta atau rekomendasi atau saran. Nah, masalahnya adalah lingkungan hidup yang tidak dijaga dengan baik hingga mengalami kerusakan dapat menyebabkan berbagai masalah bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Lingkungan hidup yang rusak bisa membuat manusia, hewan, tumbuhan tidak dapat hidup serta bertahan dengan baik. Argumennya yaitu kini bumi sedang mengalami beberapa masalah lingkungan. Misalnya meledaknya populasi, jumlah penduduk, menipisnya sumber daya alam, kepunahan tumbuhan atau hewan, kerusakan alam dan lainnya. Fakta-faktanya yang pertama yaitu meningkatnya populasi manusia diiringi dengan kerusakan lingkungan yang semakin parah membuat permasalahan semakin rumit. Fakta yang kedua yaitu upaya dapat menyelamatkan lingkungan hidup adalah dengan melakukan tindakan-tindakan positif agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Rekomendasi atau sarannya, kita bisa melakukan berbagai upaya untuk membantu melestarikan lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya, menghindari penebangan liar, menjaga kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perhatikan struktur teks eksposisi, yaitu tesis yang isinya berupa fakta dan masalah, argumentasi yang isinya berupa argumen atau fakta pendukung dari si ahli pertama tadi. Lalu yang terakhir adalah penegasan ulang, berisi tentang kesimpulan atau saran atau rekomendasi. Yang pertama itu tesis. Tesis itu berupa masalah atau fakta yang terkait dari teks tadi. Yang kedua itu argumentasi. Argumentasi itu berisi argumen atau fakta pendukung dari pendapat si ahli tadi. Yang ketiga itu penegasan ulang. Penegasan ulang ini biasanya berupa kesimpulan atau bisa dibilang rekomendasi atau saran dari teks tadi mengapa teks itu dibuat. Yang keempat itu mempertimbangkan sasaran pembaca. Maksudnya di sini adalah sasaran pembaca dari teks kita itu tentang lingkungan hidup itu adalah remaja atau usia dewasa, bisa dibilang orang dewasa. Yang kelima yaitu mengembangkan kerangka menjadi teks eksposisi yang lengkap. Maksudnya di sini teks eksposisi yang lengkap memperhatikan unsur tesis, argumentasi, penegasan ulang. Baik, terima kasih kepada saudari Deni. Untuk selanjutnya kepada saudari Sipa saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan bagian tesis. Lingkungan hidup merupakan tempat semua makhluk hidup, tumbuhan tumbuh dan berkembang di bumi, termasuk manusia, hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dijaga. Lingkungan hidup yang tidak dijaga dengan baik hingga mengalami kerusakan dapat menyebabkan berbagai masalah bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Lingkungan hidup yang rusak bisa membuat manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat hidup serta bertahan dengan baik. Baik, terima kasih kepada saudari Sipa. Untuk selanjutnya saya persilakan saudari Nadia untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai argumentasi dan penegasan ulang. Argumentasi yang berisikan kini bumi sedang mengalami berbagai masalah lingkungan. Misalnya meledaknya populasi jumlah penduduk, menipisnya sumber daya alam, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan alam, dan lain-lainnya. Hidup meningkatnya populasi manusia diiringi dengan kerusakan alam yang semakin parah membuat permasalahan semakin rumit. Kondisi seperti ini harus segera diatasi sebagai upaya menyelamatkan lingkungan hidup. Banyak tindakan positif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah penegasan ulang. Penegasan ulangnya yang berisikan kelestarian lingkungan harus terus dijaga dan diupayakan agar masalah di dalam lingkungan hidup tidak semakin parah terjadi. Kita bisa melakukan berbagai upaya untuk membantu melestarikan lingkungan. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, menghindari penebangan liar, juga menjaga kebersihan lingkungan dan lain sebagainya.
Baik, terima kasih kepada saudari Fadia. Untuk selanjutnya sebagai penutup materi, saya persilakan si Supi untuk menjelaskan tentang teks lingkungan hidup secara keseluruhan. Lingkungan hidup merupakan tempat semua makhluk hidup tinggal dan berkembang di bumi, termasuk manusia, hewan, tumbuhan. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dijaga. Lingkungan hidup yang tidak dijaga dengan baik hingga mengalami kerusakan dapat menyebabkan berbagai masalah bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Lingkungan hidup yang rusak bisa membuat manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat hidup serta bertahan dengan baik. Kini bumi sedang mengalami berbagai masalah lingkungan hidup. Misalnya meledaknya populasi penduduk, meningginya daya alam, penggunaan tumbuhan, hewan, alam, dan lainnya. Meningkatnya populasi manusia diiringi dengan kerusakan alam membuat permasalahan di bumi. Kondisi seperti ini harus segera diatasi sebagai upaya penyelamatan lingkungan hidup. Banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pelestarian lingkungan harus dijaga dan diupayakan agar masalah dalam lingkungan hidup tidak semakin parah terjadi. Kita bisa melakukan berbagai upaya untuk membantu melestarikan lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya, menghindari penebangan liar, menjaga kebersihan lingkungan, dan lainnya. Baik, terima kasih kepada saudari Supi telah menjelaskan kepada kita. Kepada kelompok 3, saya persilakan untuk memberikan. Itu kan tadi ada yang nomor 4 dan 5. Itu kenapa nggak dirapikan saja Kak? Harus dari kertas atau diomong langsung, kenapa nggak disalin dia? Yang pertama karena salindianya tidak cukup hurufnya, jadi dan lebih baik juga kalau misalnya diperlihatkan langsung sangat jelas, mungkin lebih masuk ke dalam buku. Oh iya. Yang penting intinya dalam buku itu ada dari 1, 2, 3, 4, 5. Baik, apakah sudah lengkap? Untuk selanjutnya kepada kelompok 1, saya persilakan memberikan kritik dan saran. Saya juga mencatat dari kelompok 1 akan memberikan kritik dan saran. Untuk kritiknya sebenarnya salindianya sudah bagus, temanya juga sudah bagus. Cuman ada beberapa tulisan yang terlalu rapat. Dan juga tadi penjelasnya ada yang kurang kuat suaranya, yaitu saudari Sipa. Sarannya semoga kedepannya lebih baik dan saudari Sipa lebih kuat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 telah memberikan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah dan banyak kekurangan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya dari Allah semata. Allah subhanahu wa ta'ala. Oh iya. Saya selaku moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berikan tepuk tangan. Kelompok yang sampai kedua, tapi adalah kelompok 4. Oke, baik ya. Perbaiki. Untuk penampilan dari kelompok 4 ini, di penampilan yang kedua, itu sebenarnya udah cukup bagus ya kan? Udah cukup kompak. Oke. Yang ibu di sini komentari, termasuk tadi juga benar yang disampaikan oleh teman-teman. Semoga bisa jadi masukan dan perbaikan untuk kedepannya pada kelompok 4. Kemudian tadi salindiannya itu kurang jelas ya kan? Kurang jelasnya itu gini, memang kita menggunakan kanva yang infografis ya kan? Tapi jadinya dianya makanya kita buat ke PDF itu supaya jelas ya kan?
kan. Cuman tadi ibu nggak tahu kenapa masalahnya di mana. Punya kelompok 4 tadi tidak bisa ya kan dibuat ke PDF itu. Jadi alasannya itu juga kenapa jadinya tidak jelas gitu ya. Kemudian sasaran membaca tadi kayak seperti tadi sasaran membaca itu lebih baik kamu tayangkan. Kemudian kemampuan menjelaskannya sudah baik ya, tadi menjelaskannya sudah baik, kemudian memberi penjelasan dari pertanyaan kelompok lain juga itu sudah baik. Jadi itu aja untuk perbaikannya ibu. Saya rasa itu mungkin bisa nanti ditambahkan yang sasaran membaca tadi. Oke? Itu aja sih. Ada lagi teman-teman yang lain? Ya selebihnya itu sudah baik. Baiklah kepada kelompok 4, ibu persilakan untuk kembali ke kursinya masing-masing. Ya selanjutnya penampilan ketiga akan dilanjutkan oleh kelompok ganjil, yaitu dimulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1, mari maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Salam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpanya kita tidak akan dapat berkumpul di sekolah ini. Yang saya hormati Nyi Utara Eka Putri dan yang saya sayangi teman-teman 10 MIPA 1. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai teks eksposisi. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rika Maisa Azahra sebagai moderator. Saya Nuha Mumtazah sebagai penjelas 1. Saya Jahratul sebagai penjelas 2. Saya Faris Nur Rahman sebagai penjelas 3. Langsung kita mulai saja presentasi pada pagi hari ini. Pada presentasi pertama akan dijelaskan oleh saudari Nuha Mumtazah. Pada saudari saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teks eksposisi. Berdasarkan diskusi kami tadi, kami sudah menentukan topik yang menarik, penting, dan dikuasai. Yang kami tentukan adalah kerusakan alam di Indonesia. Kemudian poin yang kedua yaitu menspesifikasikan topik dalam gagasan yang lebih terperinci, yaitu masalah, argumen, fakta-fakta, dan rekomendasi atau saran. Sudah kami tentukan masalahnya, yaitu dari tahun ke tahun kerusakan alam di Indonesia semakin memprihatinkan. Faktor utama penyebab kerusakan itu ialah karena perilaku manusia. Setelah kami menentukan masalah, selanjutnya kami menentukan argumen. Argumennya kami tentukan sebagai manusia seringkali membuang sampah, terutama sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang secara alamiah. Secara otomatis, hal ini turut serta merusak keseimbangan alami hutan. Kemudian, jika tidak, kerusakan alam akan terus terjadi dan status Indonesia sebagai paru-paru dunia dapat terancam. Kemudian kami juga menentukan fakta-fakta. Fakta-faktanya yaitu, menurut catatan Walhi, jumlah hutan yang rusak di Indonesia pada tahun 2016 meningkat 3 kali lipat dari tahun 2015. Ini kami tentukan sebagai fakta karena statement ini atau kalimat ini didasarkan pada data. Kemudian rekomendasi atau saran, yaitu perlu adanya ketegasan pemerintah dalam menindak pelaku pencemaran hutan serta kesadaran diri manusia untuk selalu menjaga kelestarian hutan. Selanjutnya, perhatikan struktur teks eksposisi, yaitu Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nuha Mumtazah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Jahratul Khalilah Bustami Lubis. Kepada saudari saya persilakan. Struktur teks eksposisi yaitu tesis berupa masalah dan fakta. Terus argumentasi yaitu argumen dan fakta pendukung atau pendapat ahli.
mengucapkan terima kasih kepada Saudari Zahratul. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Faris Nurrahman. Kepada saudara saya persilahkan. Saya Faris Nurrahman akan menjelaskan argumentasi dan penegasan ulang dari teks kerusakan alam Indonesia. Argumentasi, terdapat 3 perilaku negatif manusia yang menjadi penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Yang pertama ialah pembakaran hutan untuk membuka lahan. Perusahaan-perusahaan seringkali mencari jalan pintas untuk membangun pabrik mereka, yaitu dengan cara membakar hutan. Yang kedua ialah pembuangan limbah secara sembarangan. Perusahaan seringkali membuang limbah di sepanjang aliran sungai tanpa memperhitungkan pencemaran air. Akibatnya, air dalam tanah telah tercemar dan hutan menjadi rusak. Yang ketiga ialah perilaku membuang sampah sembarangan. Manusia seringkali membuang sampah, terutama sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang secara alamiah. Secara otomatis, hal ini turut serta merusak keseimbangan alami hutan. Penegasan ulangnya yaitu kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari perilaku manusia sendiri. Perlu adanya ketegasan pemerintah dalam menindak pelaku pencemaran hutan, serta kesadaran dari manusia untuk selalu menjaga kelestarian hutan. Jika tidak, kerusakan alam akan terus terjadi dan status Indonesia sebagai paru-paru dunia dapat terancam. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi kritik dan saran juga pertanyaan. Kepada kelompok 2 kami persilahkan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya untuk kelompok 1. Dalam menentukan topiknya, kalian mengambilnya itu dari mana? Sekian. Baiklah, terima kasih kepada Putri karena sudah memberikan pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kami menentukan topik tersebut berdasarkan diskusi dan melihat fakta lapangan yang ada. Seperti yang kita ketahui, kerusakan alam itu kan sudah sangat marak terjadi. Selain itu juga didukung oleh video yang tadi sudah diputar oleh Nyi Utari. Terima kasih. Itu tadi jawaban yang bisa kami sampaikan. Apakah kelompok 2 sudah merasa puas? Mas, Selanjutnya, kelompok 3 silakan memberikan kritik dan sarannya. baiklah saya akan memberikan saran dan kritik. Saran dia dari kelompok 1 sudah bagus, untuk keseluruhannya sudah bagus, tetapi ada beberapa anggota yang suaranya kurang tegas. Faris juga tadi terlalu membaca, nggak melihat ke audiens. Saran saya lebih tegas lagi suaranya, sama melihat lagi ke audiens. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 3. Itulah tadi presentasi yang bisa kami sampaikan. Selesainya sesi kritik saran dan juga pertanyaan, maka selesai juga presentasi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi udah selesai presentasi hasil dari membuat teks eksposisi dari kelompok 1 di penampilan yang ketiga ini ya. Jadi kalau perbaikan dari Ibu yaitu masih yang pertama tadi ya, sama seperti yang kelompok, sama dia seperti kelompok berapa tadi, kelompok 4 yang tampil. Ibu masih melihat bahwa di sasaran pembaca itu belum dibuat ya kan, harusnya dibuat saja sasaran pembacanya ke siapa itu ditayangkan di salindianya di dalam kanvanya ya kan, karena kan itu termasuk kepada kerangkanya ya. Selebihnya kelompok 1 ini sudah bagus ya, itu dari Ibu ya. Kemudian untuk perbaikannya itu tinggal ditambahkan tadi untuk yang sasaran pembaca. Oke, itu saja dari Ibu. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Tidak ada. Oke,
Kalau gitu kelompok 1 bisa kembali ke kursinya. Oke, silakan. Ayo lagi ya. Sekarang kita masuk di kelompok terakhir, yaitu kelompok 3 di penampilan yang keempat ini. Oke, Ibu persilakan kepada kelompok 3, silakan maju. Jaya, Bu. Salam semuanya. Salam. Sebelum itu izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Pak Somad jualan tomat. Cakep. Jika kalian mengaku umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil yang sudah kami diskusikan tadi tentang tes eksposisi dengan judul sampah. Sebelum itu, kepada Nyi Utari Eka Putri selaku pembahasa Indonesia yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, sebelum memulai presentasi ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Natasha Aulia Kesuma sebagai moderator. Saya Pasilaris Padoke sebagai penjelas 1. Saya Zikri Hansa sebagai penjelas 2. Saya Zaret Azhara Nasution sebagai penjelas 3. Saya Kania Syafira sebagai penjelas keempat. Baiklah, akan kami mulai presentasinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Fasila. Topik yang akan kami bawakan hari ini adalah mengenai sampah. Masalah yang akan dibahas adalah sampah merupakan barang keuangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi seperti industri dan kegiatan rumah tangga. Argumennya adalah meskipun sampah dianggap sebagai barang menjijikkan bagi sebagian besar orang, ternyata masih ada juga orang yang menganggap sebagai barang yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah Limayan Dendra yang tinggal di Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Ia berhasil memanfaatkan sampah menjadi barang bermanfaat dari proses daur ulang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aziz Hamzah kepada Saudara Aziz Hamzah. Baiklah, saya akan menjelaskan fakta dan rekomendasi tentang sampah. Fakta yang pertama adalah fakta menunjukkan dari jurnal Science menyebutkan bahwa sampah plastik masih sangat banyak hingga jutaan ton. Yang kedua, Indonesia bahkan masuk urutan kedua dari 20 negara penyumbang plastik di lautan. Yang ketiga, jumlah produksi sampah di Indonesia sendiri mencapai 175.000 ton per tahun. Dan yang keempat, Generation Indonesia menyatakan bahwa produksi sampah di Indonesia bahkan sudah masuk ke dalam kategori darurat. Selanjutnya, rekomendasi atau saran. Masyarakat harus mengurangi penggunaan plastik dan membuang sampah pada tempat yang seharusnya. Akan lebih baik lagi jika kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang sampah juga semakin meningkat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zainab kepada Saudari Zainab, silakan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai struktur teks eksposisi dan saya juga akan menjelaskan hasil diskusi kami tadi. Seperti yang kita ketahui, struktur teks eksposisi itu ada 3, yaitu tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Tesis ialah bagian pembuka atau bagian awal pada teks eksposisi yang biasanya berada pada paragraf pertama. Tesisnya ialah sampah merupakan barang buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi seperti industri dan kegiatan rumah tangga. Banyak orang yang menganggap sampah adalah barang yang menjijikan dan harus dibuang. Dan banyak juga orang yang memang tidak menyukai keberadaan sampah di lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya adalah argumentasi. Argumentasi adalah unsur penjelas atau pendukung tesis yang telah disampaikan tadi. Argumentasinya adalah meskipun sampah dianggap sebagai barang menjijikan bagi sebagian besar orang, ternyata masih ada juga orang yang menganggap sampah sebagai barang yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah Iwayan Dendra yang tinggal di Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Ia berhasil
memanfaatkan sampah menjadi barang bermanfaat dari proses daur ulang. Kemudian, ia mengumpulkan banyak sampah dan limbah bekas dari berbagai tempat seperti pabrik dan pusat perbelanjaan. Ia kemudian memilah-milah sampah dan mendaur ulang sampah sedemikian rupa. Usaha daur ulang sampah yang ia tekuni kini berkembang sangat pesat. Ia bahkan telah menjadi pengusaha barang bekas sukses di kota Jawa Timur. Namun, fakta mengejutkan dari jurnal Science menyebutkan bahwa sampah plastik masih sangat banyak hingga jutaan ton. Indonesia bahkan masuk urutan kedua dari 20 penyumbang sampah terbanyak di lautan. Jumlah produksi sampah di Indonesia sendiri mencapai 175.000 ton per tahunnya. Green Generation Indonesia menyatakan bahwa produksi sampah di Indonesia bahkan sudah masuk dalam kategori darurat. Permasalahan sampah di Indonesia harus segera diatasi dengan baik. Namun, besarnya angka daur ulang sampah di Indonesia masih sangat rendah dan berada di bawah 50%. Hal inilah yang membuat banyak sampah masih ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Yang terakhir adalah penegasan ulang, yaitu yang bakal menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi dan saran. Yaitu penegasan yang ulangnya adalah masalah sampah di Indonesia. Masalah sampah di Indonesia merupakan permasalahan lingkungan yang serius. Pemerintah harus memperhatikan dengan lebih cermat tentang permasalahan sampah di Indonesia. Selain itu, upaya daur ulang sampah sebagai salah satu solusi mengurangi sampah harus lebih dikembangkan dan diperluas. Masyarakat juga harus semakin sadar tentang lingkungan. Masyarakat harus mengurangi penggunaan plastik dan membuang sampah pada tempat yang seharusnya. Dan akan lebih baik lagi jika kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang sampah juga semakin meningkat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Kania. Pada saudari Kania dipersilakan. Baik, di sini saya Kania Syafira akan menjelaskan tentang mempertimbangkan sasaran pembaca dan mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh. Mempertimbangkan sasaran pembaca maksudnya adalah mempertimbangkan antara topik dan target sasaran pembaca. Dalam teks eksposisi ini, target sasaran pembacanya adalah semua kalangan, terutama anak muda. Yang dimaksud di sini, kenapa harus mempertimbangkan antara topik dengan target sasaran pembacanya itu adalah sebelum menulis atau sebelum membuat teks eksposisi, tentukan topiknya dan targetkan, dan harus menentukan siapa saja target sasaran pembacanya itu. Baiklah, itulah hasil presentasi yang sudah kami diskusikan tadi mengenai teks eksposisi yang berjudul Sampah. Kami akan membuka sesi tanya jawab atau saran dan kritik. Baiklah, pada kelompok 2 kami persilakan. Baik, saya ingin memberikan kritik dan juga saran kepada kelompok 3. Menurut kelompok kami, kelompok lain itu sudah sangat bagus, mulai dari penampilan salindianya, moderatornya, juga kepada penjelasnya. Hanya saja mungkin menurut kelompok kami ada pada bagian penjelas kalian yang mungkin menjelaskannya terlalu kecepatan, jadi banyak kata-kata yang berlibat gitu. Sarannya ke depannya agar itu dapat diperbaiki lagi dan kelompoknya lebih kompak lagi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah memberikan saran dan kritik. Untuk kelompok 4 kami persilakan. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
perbaikan yang Ibu sampaikan. Kelompok yang tadi sekaligus memperhatikan kelompok yang tampil, itu artinya sudah diperbaiki kan? Ya, kelompok 3 Ibu beri waktu sebentar untuk memperbaiki. Oh, ada kan perbaikan? Oke, berarti aman ya. Berarti semua kelompok sudah selesai untuk perbaikan, iya kan? Oke, baik. Sekarang perbaikannya kirim kembali ke WA group kita, link kanvanya ya, supaya bisa Ibu periksa lagi perbaikannya dan Ibu ambil nilainya. Oke? Paham ya? Ya, Ibu akan melakukan refleksi. Ya, karena kita sudah melakukan perbaikan, kita akan melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan hari ini. Oke ya. Jadi refleksi ini Ibu akan mengajukan 3 pertanyaan kepada kalian. Oke, Ibu akan mengajukan 3 pertanyaan. Ibu pilih kelompoknya, boleh ya? Ya, Bu. Oke. Pertanyaan Ibu yang pertama kepada kelompok 1. Apakah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan karena bekerja dalam kelompok membuat tidak bosan. Iya. Setuju teman-teman yang lain? Setuju. Menyenangkan kerja dalam kelompok? Menyenangkan. Oke, baik. Kelompok, ada pendapat yang lain? Dari kelompok 2 mungkin? Menyenangkan sekali, Bu. Karena pembelajaran hari ini menurut saya menulis teks eksposisi itu tidak sesulit yang saya pikirkan, Bu. Jadi sangat mudah. Ya, oke ya. Ternyata mudah kan menulis itu kan? Ya, jadi kalau kita ikuti langkah-langkahnya, tidak ada yang sulit, ya kan? Oke, pertanyaan Ibu yang kedua untuk refleksi pembelajaran kita, yaitu Ibu mau bertanya kepada kelompok 1 kembali. Ya. Apa yang sudah kamu pelajari pada kegiatan pembelajaran kita hari ini? Dari kelompok 1 dulu ya. Yang sudah saya pelajari hari ini adalah bagaimana menulis teks eksposisi yang baik dan menyenangkan. Itu dari kelompok 1. Ayo, ada dari kelompok lain? Oke, kelompok 3. Silakan. Yang kami pelajari adalah bagaimana cara untuk mengembangkan teks eksposisi dengan mudah. Ya, baik. Oke, itu dari kelompok 3 ya. Pertanyaan Ibu yang ketiga. Oke, kalau tadi sudah menyenangkan ya. Ya, sudah paham apa saja yang dipelajari. Pertanyaan yang ketiga, adakah kesulitan yang kalian hadapi pada pembelajaran hari ini? Coba angkat tangannya dari kelompok perwakilan, bolehlah kelompok 4 perwakilan. Ayo, ya, berdiri saya, coba. Kami kelompok 4 kesulitan yang kami hadapi adalah kami kurang mengamati dalam penggunaan kaidah kebahasaan yang baik dalam teks eksposisi. Oke, baik ya. Tentang kaidah kebahasaan ya. Kemudian coba kita akan berbagi perasaan dan pengalaman. Tadi kan sudah menyenangkan segala macam. Oke, coba kelompok 1, bagaimana perasaannya dan apa pengalaman yang kalian dapatkan pada kegiatan pembelajaran kita? Perasaan saya sangat senang pada pelajaran hari ini. Oke, yang lain dari kelompok berapa lagi? Kelompok 4. Ya. Saya senang pada pembelajaran kali ini karena mendapatkan pengalaman yang baru tentang menulis sebuah teks dan mengerjakan dalam bentuk Canva infografis. Iya, ya. Memberikan pengalaman kita mengenai Canva infografis kan. Selama ini kita mungkin jarang menggunakan Canva infografis kan. Kita lebih sering menggunakan PowerPoint kan. Iya. Ternyata cantik kan menggunakan infografis kan. Iya. Jadi kalau kamu dia bentuknya kan seperti poster. Jadi kalau kamu besok-besok misalnya kamu menulis cerpen, itu bisa digunakan dengan Canva infografis untuk ditempelkan di majalah dinding sekolah misalnya. Ya. Oke, lanjut untuk kelompok 2. Coba dari kelompok 2. Kami senang dengan pelajaran hari ini, tetapi karena menggunakan Canva secara online, tadi jaringan
jadi solusi dari Ibu terhadap tadi kendala-kendala yang kita alami, tadi Ibu dengar dari kelompok 4 itu tadi masalah mengenai masih kurang memahami mengenai kaidah kebahasan ya. Jadi memang dalam menulis teks eksposisi itu kita harus paham dulu strukturnya, ya kan? Harus paham dulu kaidah kebahasannya supaya kita dapat menulis sebuah teks eksposisi yang baik. Jadi untuk lain kali lebih dipelajari lagi ya mengenai kaidah kebahasannya. Kemudian tadi dari kelompok 2 tadi kesulitan masalah jaringan. Jadi memang masalah jaringan ini nggak bisa kita atur karena kita nggak tahu sewaktu-waktu kapan terjadi kesalahan jaringan, ya kan? Kita udah prepare, kita udah persiapan, tahu-tahu misalkan tiba-tiba mati lampu segala macam, itu memang di luar kendali kita. Tapi semoga kedepannya akan lebih baik lagi ya. Ya, untuk selanjutnya kita akan membuat kesimpulan pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau 2 orang memberikan kesimpulannya. Oke, bisa dimulai dari Nuha. Silakan Nuha, apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Pada hari ini materi pembelajarannya adalah membuat teks eksposisi, Bu. Dimulai dari menonton video, kemudian membuat kerangka dan dikembangkan menjadi sebuah teks eksposisi yang baik. Iya, benar. Ya. Jadi materi kita hari ini adalah mengenai membuat teks eksposisi. Oke, satu lagi Ibu mau untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita. Bolehlah dari kelompok 3, Kania. Silakan Kania. Dapat disimpulkan pada materi hari ini kita membuat teks eksposisi, tetapi terlebih dahulu kita harus menentukan topiknya, masalahnya, argumennya, fakta-faktanya, struktur, kebahasan teks eksposisi, baru dikembangkan menjadi teks eksposisi yang utuh. Iya, baiknya sangat lengkap ya. Oke, semuanya berarti sudah disimpulkanlah kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai membuat teks eksposisi ya. Semuanya sudah Ibu anggap sudah mampu membuat sebuah teks eksposisi yang baik ya. Untuk selanjutnya Ibu mau memberikan apresiasi terhadap penampilan kelompok yang terbaik mengerjakan proyeknya. Oke, jadi kelompok terbaik untuk proyek kita hari ini mengenai membuat teks eksposisi jatuh kepada kelompok 3. Menyajikan proyeknya, oke? Pada kelompok 3 perwakilan Ibu akan berikan hadiah, bukan ya? Untuk kelompok yang ada, kita gunakan 2 ya. Silakan ya, kelompok 3, kasih hadiah. Pembelajaran kita hari ini selesai untuk materi membuat teks eksposisi. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu mau kalian persiapkan juga di rumah, boleh dibaca-baca ya. Jadi materi kita untuk pertemuan selanjutnya adalah mengenai teks anekdot. Jadi untuk teks eksposisi kita selesai di rumah ya. Jadi pertemuan berikutnya kita sudah materi baru, yaitu teks anekdot. Ya, jadi sudah bisa kamu baca-baca, kamu cari tahu apa itu teks anekdot ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini akan lebih baik karena kita sudah mengawalinya dengan berdoa dan bersyukur. Maka kita tutup juga kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini dengan bersyukur karena kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Apapun semoga apa yang kita pelajari itu menjadi berkah dan ilmu untuk kalian semuanya ya. Oke, bisalah ketua kelas ya pimpin doa dan disiapkan ya. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pamo. Salam.
Yeay.